Jadi saya kasih Tuhan, Yesus satu-satunya yang memberikan kepastian bagi umat manusia. Dialah tebusan bagi semua orang, semua manusia, tanpa batasan. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Baik, shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, yang saya yakin bahwa saudara diberkati Tuhan hari ini. Maka sepanjang hari ini bahwa saudara akan diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah Miracle Morning, mujizat di pagi hari. Mari siapkan hatimu, pikiranmu, rohmu untuk diberkati Tuhan pada pagi ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita kasih pujian kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Angkat pujian dengan segenap hatimu sebagai ungkapan hatimu kepada Tuhan. Langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan lagi, Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Katakan lagi, sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, penebus kami,
penguasa alam semesta, kami berterima kasih Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami ada pada pagi ini, kembali menikmati firman-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Jamalah setiap hati umat-Mu Tuhan. Sentuhlah mereka semua, baik itu pemuda-pemudi, kaum bapak, kaum ibu. Terima kasih Bapa. Jamalah dan berkati Tuhan. Dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan perkataan-Mu. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan. Kita boleh menikmati baiknya Tuhan. Kita boleh menikmati hadiratnya Tuhan melalui pujian kita. Dan saat ini kita boleh menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya berikan temanya, Yesuslah kepastian dalam segala sesuatu. Saudara kasih Tuhan, banyak orang mencari kepastian kesana kemari. Padahal Alkitab mencatat Yesuslah kepastian itu, tidak ada yang lain. Mari kita buka kitab kita dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Saudara kasih Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan menegaskan kita pada hari ini, pada pagi ini, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Keselamatan bisa berbicara banyak hal, saudara kasih Tuhan. Dia komprehensif, itu keselamatan yang diberikan Tuhan, baik rohani, jasmani. Itu keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara kasih Tuhan, saya yakin kebutuhan terbesar setiap orang adalah keselamatan dari dosa dan murka Allah. Saya yakin seperti itu. Kebutuhan terbesar kita bukan masalah harta, bukan masalah hal-hal yang dapat dilihat oleh mata, tapi kebutuhan kita terbesar setiap orang, setiap umat manusia adalah keselamatan dari dosa dan murka Allah. Sehingga setiap orang melakukan yang menurutnya bisa mendatangkan keselamatan. Misalnya mereka ibadah dengan setia, mereka beramal dengan tekun, mereka memberikan sedekah, mereka melakukan hal-hal yang baik dengan tujuan supaya mereka diselamatkan dari dosa dan dari murka Allah. Bahkan saudara kasih Tuhan, mereka rela memberikan sesuatu apa saja asal mereka mendapatkan itu. Saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kebutuhan hal keselamatan atau pengampunan dosa agar terlepas dari murka Allah tidak dapat dipenuhi oleh siapapun, baik melalui perbuatan kita sebagai manusia, kecuali oleh Yesus Kristus. Sebagaimana kita baca tadi dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini adalah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya saudara dan saya dapat diselamatkan, hanya di dalam Dia. Dan ini saudara kasih Tuhan, tanggung jawab besar bagi orang-orang percaya, tanggung jawab besar bagi gereja untuk menyampaikan kepada semua orang. Tanggung jawab besar kepada saudara saya untuk menyampaikan kepada semua orang. Seandainya ada jalan yang lain, jalan keselamatan yang lain, gereja atau orang percaya bisa bersantai. Saudara kasih Tuhan, berbicara gereja itu berbicara organisme, bukan lembaga,
bukan bangunan. Amin. Berbicara gereja bukan lembaga, bukan bangunan, itu adalah organisme, yaitu saya dan saudara adalah gerejanya Tuhan. Alkitab berkata kita adalah baiknya Tuhan. Kitab Korintus mengatakannya. Jadi gereja bukan berbicara organisasi, bukan berbicara ya gedungnya, tapi gereja berbicara orangnya. Saudara kasih Tuhan, mari kita bangun gereja Tuhan, yaitu diri kita sendiri adalah gerejanya Tuhan, tempat berdiamnya Roh Tuhan, kata Alkitab. Alkitab mengatakannya bukan pendeta, bahwa saya orang percaya, saudara orang percaya adalah tempat berdiamnya Roh Tuhan, atau dikenal dengan bahasa Alkitab Roh Kudus, Rohul Kudus. Jadi ini tanggung jawab besar. Tapi seandainya ada jalan lain, gereja boleh santai, gereja boleh enjoy kalau ada jalan lain. Tapi tidak ada, saudara kasih Tuhan, tidak ada jalan lain. Bahkan Yesus berkata, tidak ada jalan lain, Yohanes 14:6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus berkata tidak ada jalan lain. Jadi tegas dikatakan sini, saudara kasih Tuhan, tidak ada pengharapan yang lain untuk keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Biarlah kita yang sudah percaya kepada Tuhan semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, semakin diyakinkan bahwa kita ada di dalam kepastian. Itulah Yesus. Karena hanya Yesuslah yang mampu memberi kepastian kepada umat manusia. Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 43 dikatakan, ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi saudara itu kan Alkitab mengatakan bahwa semua nabi itu bersaksi tentang Yesus. Sekali saya bacakan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah Yesus. Jadi semua nabi bersaksi tentang Yesus. Bahkan dikatakan hukum Taurat, Lukas pasal 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, itu menuju kepada pribadi Yesus. Bapak Ibu diberkati Tuhan, berbahagialah kita yang percaya, karena ada jaminan bagi kita yang percaya. Yesuslah kepastian itu. 1 Timotius pasal 2 dikatakan ayat 5 dan 6, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Kalau saya renungkan ayat 5 dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yesus pun itu Esa, kata Alkitab, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Tebusan bagi semua manusia. Amin. Tidak ada batasan di sini dikatakan, tapi tebusan bagi semua manusia. Ayat Matius 20 menegaskan lagi kepada kita, ayat 28. Matius 20 ayat 28 memberi penegasan kepada kita. Saudara kasih Tuhan,
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara kasih Tuhan, Yesus satu-satunya yang memberikan kepastian bagi umat manusia. Dialah tebusan bagi semua orang, semua manusia, tanpa batasan. Saudara kasih Tuhan, siapakah Yesus? Dialah Allah yang menjadi manusia. Yesaya 63 ayat 9 berkata, Dia Allah yang menebus kita. Yesaya 63 ayat 9. Dikatakan di sini ayat 9-nya, dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi Allah itu yang penebus kita. Dan Dia genapkan, suruh kasih Tuhan, Dia datang ke dunia menjadi manusia. Itulah manusia Yesus Kristus yang kita baca tadi. Dan nubuatan kitab Yesaya itu digenapi di dalam pribadinya Yesus. Dialah Allah yang menjadi manusia. Yesaya 63:9 itu digenapi. Dialah Allah yang menjadi manusia, dan Dialah yang menebus dosa semua orang tanpa batasan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersuka cita, mari kita bergembira dalam roh, bahwa di dalam Yesus ada kepastian bagi saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan kepastian itu? Kalau saya persingkat, itu 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan ayat 12. Ini yang perlu kita lakukan untuk memperoleh semuanya itu. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi saya kasih Tuhan, bahwa hidup kekal itu ada pada Yesus. Dan barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup kekal. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup kekal. Itu kata 1 Yohanes 5 ayat 12-nya. Kenapa nggak dikatakan orang yang percaya? Apakah bertolak belakang dengan Yohanes 3:16? Itu tidak bertolak belakang. Orang yang percaya, saudara kasih Tuhan, adalah orang yang melakukan firman, melakukan perintah Yesus. Itu orang percaya. Jadi orang yang memiliki Yesus adalah orang yang melakukan firman. Ada, Alkitab berkata ada orang percaya, tapi dia tidak laku firman. Yakobus pasal 2 mencatat, iblis pun percaya kepada Yesus. Bahkan dia gemetar, tapi dia tidak melakukan firman. Firman Tuhan renung kita pada pagi ini, saudara kasih Tuhan. Mari kita miliki Yesus itu. Bagaimana cara memilikinya? Terima Dia. Yohanes 1 ayat 14. Injil Yohanes mengatakannya, barang siapa yang menerima Dia, diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Barang siapa yang menerima Dia, saudara kasih Tuhan, miliki Yesus itu. Dan kalau saudara sudah memiliki Yesus, Rasul Paulus berkata, jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jikalau Yesus ada padamu, siapa lawanmu? Tapi jangan berpikir saudara kasih Tuhan, lawan kita manusia, bukan. Lawan kita bukan manusia, bukan darah dan daging. Sesama manusia, kewajiban kita harus mengasihi dia. Sekalipun dia menyakiti kita, Alkitab berkata, kasihi dia. Itu perintah Tuhan Yesus. Tapi maksudnya saudara kasih Tuhan,
Musuh kita adalah iblis yang memakai manusia. Jadi miliki dia dalam dirimu. Kalau kau belum yakin memilikinya, terima dia hari ini juga. Kalau kau di kamar katakan, Yesus, aku terima kau sebagai Tuhanku. Dan itu jadi. Karena dengan ucapanmu kau dibenarkan. Dengan ucapanmu kau dihukum, kata Matius pasal 12 itu. Terima dia, maka dia akan datang kepadamu. Amin. Dia akan datang kepadamu. Dia ada di mana-mana karena dia maha hadir. Dia maha kuasa, dia maha bisa. Itulah Yesus Kristus Tuhan, penebus dosa umat manusia. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Dan saya berdoa, Tuhan menjamah hatimu, Tuhan membuka mata rohanimu, menyentuh hatimu, hingga kau diteguhkan dan diyakinkan bahwa hanya Yesuslah jalan keselamatan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti kau. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Allahku yang hidup. Engkau datang ke dunia menjadi manusia, Yesus Kristus. Dan Engkau rela mati untuk menebus dosa semua umat manusia. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat pengorbanan-Mu yang besar. Bapa, aku berdoa bagi seluruh umat-Mu. Berkatilah Tuhan. Jamalah tanpa terkecuali siapapun yang mendengarkan firman-Mu. Bapa, mari jamah mereka, berkati mereka, dan nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, jikalau kau belum pernah menerima Kristus, terimalah pada saat ini. Buka hatimu dan katakan perkataan ini. Yesus Kristus, aku buka hatiku, aku terima Kau sebagai Tuhanku. Masuklah dalam hidupku, jadilah Tuhan dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, mari berkati semua umat-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, lawatan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati terus Tuhan, Tuhan channel ini. Biarlah memperbesarkan kerajaan-Mu. Hanya itulah visi kami Tuhan.
memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan yang bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.